klik analyze. Sudah? Klik analyze. Kalian juga bisa mengucapkannya biar saya tahu kalau kalian sudah melakukan. Kemudian klik deskriptif statistik. Deskriptif statistik. Klik explore. Ini ada di buku ya. Jadi besok kalau kalian ada tugas kalian bisa cek bukunya. Lalu karena kita ingin ngecek uji normalitas umur, maka umur yang perlu diklik dan dimasukkan ke dalam dependent list. Umur diklik, lalu masukkan ke dependent list. Setelah itu klik statistik, checklist deskriptif dan outlier. Checklist deskriptif dan outlier. Oke, continue. Lalu klik plot, checklist, stand of leaf, histogram, dan normality plot with text. Normality plot with text. Ada 3 yang harus diklik ya. Setelah itu continue. Setelah itu klik OK. Oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Ya. Baik, kalau sudah muncul hasilnya, ingat tadi teman-teman untuk menginterpretasikan hasil analisis kalian perlu ngecek ini ya, nomor 2. Bila jumlah sampel kalian itu lebih dari 50 sampel, maka menggunakan Kolmogorov Smirnov. Kalau jumlah sampelnya kurang dari sama dengan 50, maka menggunakan Shapiro, ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini jumlah sampel yang kita lakukan uji analisis normalitas itu ada di angka 30. Di bagian case processing summary ada tulisan 30. Itu artinya jumlah sampel. Deskriptif statistiknya sudah muncul. Kemudian yang kedua, di sini teman-teman bisa lihat ada menu ya di sebelah kiri. Menu itu menunjukkan angka-angka yang dikeluarkan oleh si output. Kalian perlu fokus di bagian test of normality, dicek, diklik aja. Di bagian menu kiri itu apply. Di tab bagian kiri kalian bisa klik test of normality. Di situ ada langsung menunjukkan arah test of normality. Tabelnya di warna kuning, lalu ada panah warna merah. Nah, di situ menunjukkan angka hasil uji normalitasnya. Berapa jumlah dari respondennya tadi? 30. Menggunakan Kolmogorov atau Shapiro. Signifikannya ada di bagian pinggir-pinggir ya, ada statistik DF dan Shapiro. Di situ angkanya berapa? 0,000 itu kurang dari atau lebih dari 0,05? Kurang dari. Kalau kurang dari maka distribusinya kurang dari 3. Itu ya, distribusinya tidak. Lalu selain itu kalian juga bisa lihat di ini histogram ya, ada catatan di sini. Kalian bisa lihat dari tabel Kolmogorov Smirnov. Kedua kalian bisa lihat di histogram. Histogramnya kalian bisa lihat di sini ya, kotak batang-batang ini kalau kita kasih titik di tengah, titik tik tik dan tik, lalu kita coba tarik garis melengkung, itu tidak akan terjadi simetris. Nah, kalau tidak simetris, itu
kita perlu curiga bahwa data tersebut tidak normal. Normalnya, normalitas data kalau kita disajikan histogram itu seperti yang ada di layar papan tulis ya. Coba yang di sana bisa melihat papan tulis di sini. Untuk data yang normal, untuk data yang normal, garis yang terbentuk dari grafik. Jadi teman-teman kan di situ bentuknya histogram ya, bentuknya histogram seperti ini. Nah, bentuknya histogram seperti ini bisa ditarik garis dengan cara menambahkan titik bantu di bagian tengah. Ketika di titik garis di titik itu ditarik garis, jadinya begini. Kemudian titik yang paling puncak kita ambil garis lurus. Antara sini dan sini simetris enggak? Tidak. Ketika tidak simetris, maka kita harus curiga data tersebut tidak normal. Normalnya data itu jika ditarik garis lurus sebelah sini dan sebelah sini itu simetris. Ini juga demikian. Kalau diambil garis bentuknya jadi begini. Nah, ketika dibagi dua, di sini segini, di sini segini, enggak simetris. Di sini jauh lebih banyak tapi cenderung pendek jarak dengan garis datarnya. Di sini cenderung lebih sempit tapi tinggi. Ini enggak simetris. Kalau kita lipat, misalnya kita gunting gitu ya, terus kita lipat pasti tidak akan simetris. Kita bisa curiga bahwa itu datanya tidak normal. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah menggunakan normal QQ plot. Ya, normal QQ plot itu ada di sini. Nah, ketika kalian klik menunya, nanti dia akan menunjukkan gambar. Normal QQ plot itu kalau dia normal, maka titik-titik yang ada di garis itu nempel kayak tarik magnet. Jadi titik-titiknya akan mengerumpul di garis. Kalau ini antara garis dan titik sudah ada jarak. Ini kita juga perlu curiga tidak normal. Kenapa kok tidak bilang tidak normal gitu? Karena normalitas itu kita bisa pastikan lewat test of normality. Harus keluar angkanya. Grafik-grafik ini hanya sebagai misalnya nggak ada angka, kalian ada soal kayak gini, kalian bisa mengidentifikasi itu kecurigaannya adalah tidak normal atau normal. Tapi yang bisa memastikan adalah test of normality. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan normalitas data, kalian wajib untuk melakukan hitungan sampai keluar angka, secara statistik terbukti. Kalau gambar kayak gini, khawatirnya persepsi satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama, mengkhawatirkan kalau gambar. Jadi baik banget kalau kalian pakai yang normal. Histogram, normal, QQ plot itu hanya sebagai pendukung saja. Dan yang terakhir adalah box plot. Nah, box plot normalnya bentuknya tidak seperti ini. Normalnya box plot itu adalah begini. Ada garis di paling atas, lalu ditarik ke bawah, menghasilkan garis juga di bawah, lalu ada kotak. Nah, pernah lihat yang seperti ini? Ini namanya box plot. Nanti ada garis di sini. Normalnya box plot seperti ini. Nah, ketika bentuknya tidak seperti itu, berarti dia tidak normal. Atau ketika bentuknya seperti itu, tapi ada titik-titik yang muncul di bawah atau di atas,
itu menandakan datanya juga tidak normal. Titik-titik ini akan menunjukkan data nomor berapa yang dirasa outlier atau melebihi atau kurang dari kelompok data lainnya. Kalau dia berada di bawah titik yang bawah, maka dia kurang dari. Misalnya, kelompok data sepanjang ini adalah 17 sampai 19. Di sini ternyata ada data 27, 29, dan 35. Misalnya ya, 27, 29, dan 35. Itu misalnya berat badan gitu ya. Berat badan 27 dimiliki oleh responden nomor 1, berat badan 29 kilo dimiliki oleh responden nomor 2, berat badan 35 dimiliki oleh responden nomor 3. Maka yang muncul di titik-titik ini pasti titik 1, titik 2, dan titik 3, menunjukkan bahwa ada data yang kurang dari batas bawah kumpulan data yang lain. Namanya outlier. Outlier. Ya. Outlier. Dan kita tahunya nomor berapa outliernya? Ya dilihat aja. Di sini dia menunjukkan responden nomor berapa. Kalau bentuknya kayak gini, berarti responden nomor 1 punya data outlier, responden nomor 2 punya data outlier, dan responden nomor 3 punya data outlier. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itu sudah selesai. Datanya dari tadi tidak normal. Sekali lagi, untuk yang histogram, normal QQ plot, dan box plot itu hanya sebagai pendukung. Yang utama menentukan normal atau tidaknya menggunakan test of normality yang mengeluarkan angka statistik. Oke, sekarang teman-teman lakukan uji normalitas untuk berat badan responden sebelum dan sesudah melakukan senam aerobik selama 30 menit. Silakan.